Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Tapi sebelumnya, kamu silahkan like, komen, dan subscribe supaya nanti kamu dapat video-video terbaru, video pembelajaran, dan kamu bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Sekarang kita mulai pembelajaran kita tentang persamaan trigonometri. Nah, pertama kita harus tahu dulu yaitu grafik sinus. Mungkin di kelas 10 SMA kamu sudah mempelajarin bahwasanya ini adalah grafik sinus. Kalau kita tahu apa beda grafik sinus dan kosinus, bahwasanya grafik sinus dimulai dari 0. Karena sin 0 itu adalah 0 dan sin 30 adalah setengah dan seterusnya, ya. Baru kamu cek kembali yaitu grafik kosinus. Ini grafik kosinus. Kosinus 0 itu adalah 1. Jadi nanti dimulai dari dari nilai 1 y-nya sampai seterusnya. Ini merupakan grafik daripada kosinus. Selanjutnya grafik pada tangen. Jadi ini perhatikan kalau tangen 0 itu adalah 0, ya. Bisa juga nanti kamu ambil kalau tangen 0 itu sama dengan sin 0 per cos 0. Jadi sin 0 itu 0, ya. Jadi 0 mau dibagi berapapun nanti nilainya 0. Jadi tangen 0 itu dimulai dari 0 seterusnya sampai nanti ini V per 2. Jadi tangen V per 2 itu adalah tidak terhingga, makanya nanti seperti ini. Seterusnya ini. Jadi grafik tangen itu seperti ini. Jadi kita akan menganalisis satu untuk grafik sinus, ya. Kita analisis satu untuk grafik sinus. Jadi misalkan begini, grafik sinus ini tadi saya bilang dimulai dari 0, ya, mengikuti ini. Jadi saya mau analisis, saya ambil satu titik. Misalnya ini yang V per 6. V per 6 itu kan kita tahu V itu kan 180. Kita bagi 6 itu 30, ya. Jadi sin 30 itu adalah setengah. Ini dia. Jadi titik A misalnya. Ini titik A. Yang sama dengan titik A itu adalah titik B. Yang sama dengan titik B, A dan B adalah titik E. Tetapi di sini saya mau analisis dulu yang sampai 2V. Jadi saya mau ambil di sini yang sinus berapa yang nilainya setengah gitu, ya. Berarti tadi titik A dan B, yaitu adalah V per 6 dengan 5V per 6 gitu, ya. 5V per 6 itu jadikan V nya 180, kita bagi 6 kan 5 kali 180 bagi 6 itu hasilnya nanti 150. Oke, perhatikan. Tapi nanti setelah dari 2V dia akan kembali lagi seperti awal. Jadi grafik sinus itu naik turun, baru start seperti awal ini lagi, naik lagi. Jadi bisa nanti dipastikan grafik sinus itu akan memiliki pola yang tetap, gitu, ya. Jadi saya mau ambil sin yang merupakan setengah, yaitu adalah sin 30. Jadi yang sama dengan sin 30 di sini adalah, jadi alfanya kalau kita cek tadi 30 kan? Ini 30, di sini 150. Terus di sini berapa? Ini kalau 13V per 6 itu adalah 390. Kalau kita cek selisih dari AB ini adalah 120. Berarti nanti di sini selisih E dengan titik yang lain itu adalah 120. Jadi kita tambahkan 120 dari 390, itu hasilnya 510. Jadi kita analisis 4 sudut ini. 30 derajat itu bisa kita ambil dari 30 tambah titik-titik kali 360. Berarti supaya 30 berarti di sini adalah 0, gitu, ya. Yang kedua, kalau yang 390, 30 derajat tambah 1 kali 360. Jadi 390. Yang ini kita ambil 30 derajat tambah ya 2 kali 360 dan begitu selanjutnya. Sementara untuk yang satu lagi yang 150 ini memiliki pola 180 kan 180 kurang 30 supaya dia 150 ditambah 0 kali 360. Jadi 0 kali 360 dianggap 0 ditambah dengan 150 hasilnya 150, ya.
Begitu juga untuk yang 510. 510 itu setara dengan 180 derajat kurang 30 tambah 1 kali 360. Jadi kemungkinan besar untuk yang ini itu 180 kurang 30 tambah 2 kali 360. Demikian untuk pola si grafik sinus. Jadi nanti untuk mencari sin alfa yang sama dengan setengah selain 30 adalah 150, 390, 520. Jadi kita bisa juga menambahkan di sini berapa, di sini berapa. Jadi begitu terus selanjutnya untuk grafik sinus. Jadi dengan pola demikian, maka disimpulkan bahwasanya sin alfa itu sama dengan sin beta. Berarti tadi anggap betanya 30 ya. Berarti beta itu alfa itu sama dengan beta tambah n kali 360. Satu lagi alfa sama dengan 180 kurang beta tambah n kali 360. Jadi betanya berapa, tinggal yang ini kamu kurangkan dengan beta. Jadi demikian. Jadi rumus ini bukan semata-mata dia muncul. Ini sudah proses analisis, maka diterbitkanlah pola demikian. Diterbitkanlah rumus demikian untuk mencari nilai alfa yang lain yang sama dengan sin alfa sama dengan sin beta. Kira-kira demikian. Oke. Yang kedua, kita analisis grafik kosinus. Grafik kosinus kita tahu cos 0 itu adalah 1. Cos ini Fiver 3. Fiver 3 itu kan sama dengan 60 derajat. 60 derajat yaitu cos 60 itu adalah 1/2. Dan ini yang sama dengan titik G itu adalah titik H ya. Jadi titik H kalau kita lihat 5V/3, 5V/3 itu setara dengan 5V kan 5 kali 180/3. 180/3 itu kan 60 kali 5 berarti 300 ya. Ini sudah jelas. Jadi cos alfa sama dengan setengah, cos alfa sama dengan cos 60. Jadi yang sama dengan cos 60 adalah kita cek 60 tadi 300, kita cek nanti di sini adalah titik ini adalah 420. Kalau kamu cek 7V/3 V/3 itu kan 60 dikali 7 sama dengan 420 dan seterusnya nanti nih. Jadi dia kamu cek nanti ini dengan ini selangnya adalah kita cek ya. Ini selangnya V/3 dengan 5V/3. Jadi dari 60 ke 300 berselang sekitar 240 ya. Ini di sekitar 240. Ini juga 240. Ini sudah jelas 420 selangnya 240 itu sama dengan 660. Jadi kita cek 60 derajat itu sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360. 420 itu 60 derajat tambah 1 kali 360. Dan di sini kemungkinan besar 60 derajat tambah 2 kali 360. Kita cek yang satu lagi. Kalau 300 derajat itu sama dengan min 60. Jadi dia kan dia perhatikan gini, saya kasih analisisnya. Ini awal dan ini akhir dari 2V. Jadi dia berjalan kemari, Jadi ketika dia sama-sama jalan, jadi dia jalan dari 2V, stopnya di sini. Jadi kalau kita buat di sini jalan, stopnya di sini. Oh, berarti dia kalau yang H ini adalah mengurang dari 60. Nah, ini dia, mengurang dari 60. Ini mengurang dari 60 ya. Jadi kalau kita start dari 2V kita balik jatuhnya 300. Kalau kita dari 0 naik jadi jatuhnya di 60. Jadi dia H ini mengurang 60 dari 360 ya. Jadi min 60 derajat tambah ini hasilnya adalah 1 ya. 1 kali 360 kalau kita cek ini. Sementara ini min 60 tambah ya di sini 1 ya, 1. Sorry, di sini 2 ya, 2 kali 360 kurang 60 hasilnya 660. Demikian nanti selanjutnya yang ini. Ya. Jadi diambillah kesimpulan bahwasanya cos alfa sama dengan cos beta. Alfanya itu sama dengan beta tambah n kali 360. Yang satu lagi alfanya itu sama dengan min beta tambah n kali 360. Jadi ini tidak semata-mata muncul dan harus dibuat analisisnya sehingga kamu paham, dan untuk mengingat ini nanti kamu bisa membayangkan grafik sinus dan grafik kosinus itu ya. Jadi nanti untuk contoh-contohnya saya akan buatkan video yang kedua untuk contoh-contohnya. Jadi di sini silakan kamu like, komen dan subscribe. Satu lagi untuk yang
grafik tangen. Grafik tangen, ini grafik tangen tadi. Nah, ini saya potong seperti ini. Jadi yang sama dengan titik O itu adalah V per 3, ya. Yang sama dengan titik O itu adalah titik O tadi V per 3, ya, dan yang sama dengan titik O adalah titik P, yaitu adalah 4V per 3. Yang sama dengan ini siapa? Titik Q. Yang sama dengan titik Q lagi adalah titik R. Jadi kalau kita lihat titik O dengan titik P ini selangnya itu adalah selang 180 derajat. Jadi V per 3 itu kan 60, sementara 4V per 3 itu V per 3 itu kan V per 3, V 180 bagi 3 60. 60 dikali 4 240. Jadi di sini 60, di sini 240. Jadi ini kalau kita cek, ini selangnya adalah selang 180 derajat. Ini 60 derajat, yang ini 240. Jadi titik P dan titik Q juga selangnya sama. Gitu. Jadi kalau sembarang kita ambil titik di sini, kita jadikan di sini juga titiknya misalnya, yaitu tetap selangnya 180 derajat. Jadi karena selisihnya 180 derajat, maka ini kita ambil tadi 60, 240. Jadi selisihnya kan 180. 180 itu kan jatuhnya di 420. Selang lagi 180, 600. Jadi tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya itu adalah alfa tambah N kali 180 derajat. Jadi N ini itu merupakan bilangan bulat, ya. Nah, itu merupakan bilangan bulat. Jadi untuk grafik sinus ini sudah dianalisis, hasilnya demikian. Grafik kosinus dianalisis, hasilnya demikian. Dan grafik tangen hasilnya demikian, ya, yang ini, ya. Jadi kamu bisa membayangkan, misalnya ini kamu lagi ujian, kamu lupa, kamu bisa mengingat kembali, oh grafik tangen itu selangnya 180 derajat. Yang penting kamu bisa menentukan awalnya dulu dong, gitu, ya kan. Kamu bisa menentukan awal. Misalnya tangen X sama dengan tangen alfa. Kalau misalnya kita mau ambil tangennya itu 60, tangen 60 derajat, berarti paling tidak kamu tahulah tangen 60 itu kan akar 3, gitu. Jadi kamu sudah bisa menghafal sin kostan dari 0 sampai 90 derajat, ya. Itu kamu harus sudah hafal supaya bisa nanti kamu mengerjakan soal-soal yang berkenaan dengan persamaan trigonometri. Oke, sekian dulu video hari ini. Nanti akan saya publish lagi video yang kedua, yaitu contoh-contoh. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.